Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman. Hari ini the real mover atau penggerak yang biasanya adalah merupakan penggerak yang solid dari dulu ya, teman-teman. Muncul lagi, teman-teman. Sehingga IHSG-nya sangat kuat ya. Seperti itu. Ya, seperti yang kita lihat, IHSG closing-nya adalah naik 2% lebih, teman-teman. The real mover sudah hadir kembali di bursa, dan the real mover itu siapa, teman-teman? Itu adalah ya satu pertanda bahwa kondisi market biasanya akan lanjut naik kalau the real movernya itu keluar. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, IHSG hari ini naik 2,07 ya. Closingnya adalah naik 142,752. Naiknya 2,07 poin ke level 7000 ya. Selamat datang lagi 7000 IHSG-nya, seperti itu teman-teman. Dan di judul kali ini muncul lagi the real mover ya. The real mover. Apakah itu? Simak terus ya channel saya, Surya MS Trade. Oke, kita lihat dulu ikhtisar dari IHSG ya. Di sini ini adalah daily chart dari IHSG. Garis yang biru muda panjang ini adalah 50 retracement, teman-teman. IHSG sudah berhasil melewatin 50% dari tren dia turun ini. Artinya apa? Ya, artinya dia sudah berada di separuh ke atas. Ini ada dua bagian, 50% ke atas dan 50% ke bawah. Dari tren turun ini, IHSG sudah berhasil di atasnya. Ya artinya, ya tren turun dia ya udah mulai kembali naik seperti itu. Sudah berhasil mengakhiri atau memiliki kecenderungan kembali lagi ke atas, ke trennya, melanjutkan trennya ya. Nah, kita lihat teman-teman, hari ini penggeraknya dari IHSG ini hampir semua sektor ya teman-teman. Maksudnya banyak sektor, banyak saham yang bergerak. Dan yang paling membahagiakan adalah the real movernya atau saham-saham yang merupakan penggerak utama. Dulu merupakan penggerak utama ya. Keluar lagi. Apakah itu ya? Saham-saham big cap bank teman-teman. Big cap bank ini saya hafalkan dulu adalah sebagai penggerak utama dari bursa, dari IHSG. Kalau kemarin-kemarin memang ya apa ya istilahnya, movernya kan sempat diambil alih oleh debutan baru ya, Arto, BBHI, GoTo, Buka seperti itu. Tapi Buka kan sekarang market cap-nya kan turun di bawah kan seperti itu. Ya memang berganti-gantian teman-teman ya, antara movernya oleh big cap banking yang mana dia adalah mendudukin urutan teratas market cap, ataupun debutan baru secara berganti-gantian seperti itu ya. Kalau saat ini penggerak bursanya adalah big cap banking. Nah, kita lihat dulu untuk resistan dari IHSG. IHSG itu resistannya ada di sekitar, kita lihat dulu. Sebentar kita lihat Fibo-nya. Resistan dari IHSG di sekitar 7033 teman-teman. 7033 hampir ya. Sekarang kan sampai di 7026. 7033 hampir disamperin. Sudah dites sih hari ini, tapi nggak berhasil dilewatin. Dan kemudian untuk supportnya ada di 6972. 6972. Ya ini perkiraan ya teman-teman. Supportnya di 6972. Ya area-area itulah 6932 maksudnya. 6932, resistannya di sekitar 7030-an lah. Sekitar itu. Ya. Kita lihat dalam tren besarnya. Nah, dalam tren besarnya lebih bagus banget. Karena koreksi kemarin itu hanya sampai di kuning ini. Di mana kuning ini kalau kita lihat dari tren besarnya ini hanyalah 23,6 retracement atau support pertama.
ya. Satu tren dari sini, dari awal COVID sampai kemarin di tanggal ya April, 10-an April 2022, puncaknya 7.355, terus kemudian terkoreksi. Terkoreksinya hanya sampai di kuning ini atau hanya di 23,6 atau hanya di support pertama dan mantul. Satu tren ketika dia terkoreksinya hanya sampai di 23, retracement dan mantul ke atas. Secara tren kenaikan itu masih sangat kuat ya. Kelanjutan kenaikan itu masih sangat kuat. Jadi ya memang pergerakan dari IHSG ini masih sangat oke. Dalam tren pendeknya ya juga sangat oke. Yang mana tren pendek ini saya tarik kan dari sekitaran awal tahun ya teman-teman. Dari sekitaran awal tahun, dari sini ke sini. Kemarin memang koreksinya kembali lagi ke awal tren, tapi ini juga udah kembali lagi ke atas separuh dari tren turun itu. Jadi IHSG-nya tidak ada masalah sama sekali, teman-teman. Oke, kemudian kita lihat penggerak indeks. Nah, di sini saya bahas lagi. Dulu, teman-teman, dahulu kala indeks itu biasanya kalau naik ya, sebelum adanya saham-saham teknologi online seperti itu. Ada dulu kan sebelum ada Arto, Buka, Gojek, kemudian BBHI yang digital itulah. Seperti itu. Dulu sebelum ada itu, penggerak bursa itu adalah saham-saham big cap banking. Dan sebenarnya dari kemarin pun juga saham ini masih bergerak ya teman-teman. Dan ini menjadi pertanda saya, biasanya kalau big cap banking itu bergerak, IHSG itu sungguhan geraknya. Ya, tahu sendiri teman-teman, ini big cap banking itu ada BCA, BRI, Bank Mandiri, ya BNI. Ini kan mendudukin deretan teratas saham-saham penggerak indeks. Ya. Jadi geraknya dari IHSG kali ini serius, teman-teman. Ya, memang tanpa mereka pun, tanpa big cap banking ini pun juga IHSG bisa gerak dengan Telkom, dengan GoTo, dengan TPIA ya, dengan consumer ya. Dengan Arto juga bisa gerak. Tapi saat ini kenaikannya merata ya. Teman-teman bisa ngelihat saham-saham penggerak indeks di sini ada sekitar 20-an yang saya ambil. Kalau saya teruskan sampai bawah kan banyak. Di sini secara umum seragam mereka naik ya. Walaupun ada juga yang nggak naik yaitu dari sektor consumer ya. Consumer kemarin kan udah naik seperti itu. Jadi oke, pergerakannya digerakkan oleh saham-saham big cap banking ya, big cap bankingnya bergerak, kemudian saham-saham digital juga ikut bergerak ya teman-teman. Ya mau nggak mau IHSG-nya naiknya tinggi seperti itu. Sektor mana Pak yang mendominasi? Ya boleh dibilang ini banyak banget yang naik teman-teman. Banyak banget yang naik saat ini. Oke, teman-teman, berikutnya kita lihat dulu untuk kondisi regional. Regional sih oke ya teman-teman. Nasdaq-nya kemarin 1,6 naiknya, 2,6 naiknya, Dow Jones 1,6, SP500 1,9 ya, Hang Seng 0,6, 1,9, Nikkei 0,6, Eropa juga ini hampir 2, hampir Eropa tanggal 27. Kok belum buka ya teman-teman Eropa? Saya refresh dulu. Nah, sudah. Eropa. Nah, saya ulangi ya teman-teman. Ini karena begitu saya refresh berubah. Nikkei 0,6 plus Hang Seng 2,8, kemudian Eropa 0,5 dan 0,7. Seperti itu. Kita lihat dulu kondisinya berdasarkan chart lebih jelas, teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Market Amerika itu kemarin malam bagus seperti ini. Ya, ini ada downtrend price channel-nya berhasil keluar ya, teman-teman. Berhasil keluar dari downtrend price channel-nya di sini. Itu untuk Dow Jones, Nasdaq-nya ini juga hampir keluar tapi ketemu resist ya. Kemudian SP500 dia juga keluar. Jadi market Amerikanya oke. Hang Seng hari ini ya masih downtrend. Kemudian Nikkei ini ya, Eropa juga sama, BRIC juga. Oke, kondisi seperti itu. Kita lihat untuk dolar indeks kan kemarin sempat melemah. Tapi ini bentuknya adalah hammer, jadi sempat ada penguatan ya teman-teman.
Terus kemudian US bond kemarin sempat menguat, melemah lagi, dan tetapi ini juga sudah doji, artinya pelemahannya juga udah terbatas seperti itu. Oke, kemudian untuk harga komoditas teman-teman ya, kita lihat dulu harga komoditas. Untuk harga coal ini masih di kisaran 400-an, ini turun ya coal. Kita lihat harga saham-saham coal sendiri juga nggak begitu bergairah sih, tadi saya lihat. Kemudian saham CPO ini masih di kisaran 6.400 ringgit ya, 6.400, 6.500-an seperti itu, agak-agak lesu juga. Natural gas teman-teman, natural gas yang kenceng ya, natural gas yang kenceng ini berefek ke saham gas yang kenceng juga. Kemudian nih harga emas dia di kisaran 18.54 per troy ounce. Kemudian untuk nikel masih turun. Kita lihat juga saham-saham nikel hari ini nggak begitu bergairah. Crude oil malah naik ya teman-teman, ini kisarannya berhasil ngelewatin resistan kemarin 110-an, sekarang di sekitar 124. Oke teman-teman, sekarang kita udah bahas apa tadi? Lain-lainnya udah ya. Oke, sekarang saya akan bahas di sini di indeks. Ini indeks ya, bukan sektor ya. Ini indeks. Kita lihat dulu teman-teman. Ini per closing ya, per closing. Jadi ini bisa berubah kalau saya buka tadi ya. Ini kalau per closing seperti ini, bahwa indeks-indeks ini yang naik ini ada saham dari IDX Trends Transportation teman-teman. Ini kalau kita lihat sahamnya apa aja sih? Ternyata yang naik tinggi itu ada Bird. Bird itu Bluebird ya teman-teman. Bluebird itu, tetapi ini market cap-nya ya sekitar 3,6 sekian. Ini cukup besar sih. Setara dengan ADI ya. Malah lebih gede Bird ya. Kita lihat dulu Bird, saya jarang trading, tapi ini bid overnya cukup tipis sih. Cuman saya belum pernah trading malahan. Kita lihat asingnya apakah banyak masuk. Iya, asingnya cukup besar masuk teman-teman ya. Terus kemudian ini juga ada saham ASA. Nah, ASA memang masuk ke bidikan saya teman-teman. ASA memang masuk ke bidikan saya seperti ini. Ya karena memang secara chart dia oke. Secara chart dia oke. Dan kemudian yang membuat saya masuk lagi di ASA hari ini adalah karena asingnya besar sekali. Ya memang kemarin saya udah masuk ASA, tapi saya take profit ya teman-teman. Ya seperti itu. Ini secara sektor aja sekilas dulu, nanti terlalu lebar kalau saya bahas. Nelly, Temas, TRJA ini saham-saham perkapalan teman-teman. Ini dari sini kita bisa ngeliat yang value-nya tinggi aja, yang market cap-nya tinggi Temas aja teman-teman. Kalau yang lainnya enggak ya. Nah, ini Temas ya 17 sekian, oke. Ini asingnya besar juga, teman-teman, asingnya besar juga. Terus kemudian kita lihat ke bawah, Hais ini pelayaran juga. Market cap-nya kecil ya, jadi saya skip aja. SMDR ini yang cukup besar nih sepertinya. Ya, 10 oke. Asingnya sih banyak keluar ya, teman-teman. Ini dari sektor transportation tadi. Oke, terus kemudian ada, kalau ini indeks ya, jadi kita nggak bahas indeks sih secara detail. Kemudian finance yang bergerak itu apa aja sih? Ada Arto teman-teman, ya Arto, ada BRI, Baca, BNI, ini memang banking pada bergerak ya, agro, tapi kecil aja agro. Terus kemudian di sini ada finance, investor 33, bisnis 27, ini indeks aja, jadi bukan sektoral, nanti sektoral lebih saya bahas tersendiri teman-teman. Oke teman-teman, kalau hari ini sektor yang bergerak apa? Coba ya saya lihat hari ini yang saya bintangin itu dari sektor banking. Ini ada banking ini the real mover ya teman-teman. The real mover banking kali ini itu big cap banking ini banyak bergerak ya. Big cap banking banyak bergerak. BNI teman-teman, nih BNI juga mover utama ya. BNI ini oke banget, dia bisa ngelewatin 50 retracement-nya. BNI, kemudian Mandiri ini bergerak semua. Kemudian BRI, BCA. Ini intinya saham-saham big cap banking ini bergerak semua teman-teman ya.
Ini yang saya lingkarin dari sektor perbankan ini hanyalah BNI, teman-teman. Hanyalah BNI. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya pasti tahu. Oke, terus kemudian yang bergerak yang saya lingkarin juga itu adalah Arto ya. Arto ya, kenapa Pak trading Arto ya? Arto alasannya banyak ya teman-teman. Turunnya udah banyak. Terus Arto ini adalah penggerak bursa ya. Dari sisi saham-saham banking online atau teknologi seperti itu. Jadi karena posisinya di sini, di Arto itu sebagai penggerak bursa. Jadi saya memang pantau Arto. Jadi saham-saham di sini nih, saham-saham yang merupakan saham penggerak bursa ini selalu saya pantau karena ya saya percaya ini sering digunakan untuk naik turun gitu. Untuk mendorong ataupun menurunkan seperti itu. Menurunkan IHSG bisa dengan menjual saham-saham market cap tinggi. Menaikkannya juga bisa membeli dengan cara membeli saham-saham market cap tinggi seperti itu. Untuk apa ya? Untuk ya kalau teman-teman aliran bandarmologi akan tahu lah seperti itu. Saya sendiri ya tahu sih tentang bandarmologi, tentang teori dongkrak dan teori roket seperti itu. Saham-saham penggerak bursa, saham-saham dongkrak, saham-saham buat ganjel seperti itu. Tapi saya bukan masternya di situ, sekedar tahu aja. Ya intinya IHSG bisa bergerak dari saham-saham ini teman-teman. Nah kalau saham ini naik, menciptakan mood yang baik di bursa, saham-saham lain bisa ikut naik. Kalau ini turun, menciptakan mood yang nggak baik ke bursa, akhirnya orang sell dulu. Padahal sellnya volumenya kecil. Ketika di sell dengan volume kecil, biasanya saya masuk. Dijual dengan volume kecil. Tapi kalau dijual dengan volume besar, saya nggak akan masuk. Kecuali nanti sudah ada perlawanan. Jadi saham-saham di sini, market saham-saham penggerak indeks ini tetap saya pantau. Dan nggak cuma saya pantau, saya ikut trading. Makanya kenapa Arto, GoTo, saya tetap masuk, tetap trading seperti itu. Dari sisi digital tadi Arto yang saya bahas, kemudian itu aja sih. Yang lainnya apa? Yang lainnya ada Breeze sudah mulai ada upside, tapi ini masih jauh ya, jauh dari pergerakannya, hati-hati juga. Kemudian apa ya, Bevin juga bentuknya memang mirip Arto, tapi ya ini kan kalau Arto dia bisa lebih tinggi, kalau Bevin belum ya. Seperti itu. Yang lainnya apa sih? Yang lainnya nggak ada yang saya bahas. Kemudian untuk yang outstanding lainnya adalah consumer dari ICBB teman-teman. ICBB, nah seperti ini. Memang dia ada tanda-tanda naik itu kelihatan sih. Ketika dia naik, koreksinya kemarin dia koreksinya tuh dia sampai 38, tapi terus naik lagi. Terkoreksi sampai 38, naik lagi itu biasanya secara tren dia masih lanjut naik ya. Kemudian itu ICBB. Berikutnya saya lingkarin apa ya? Di sini ada Sido, tapi Sido jarang trading. Ini ketemu resist ya, Sido ketemu resist. Apalagi ini yang saya bintangin TCPI itu lanjutan, nanti aja saya bahas tersendiri. Kemudian telekomunikasi maksud saya. Telekomunikasi itu saat ini banyak yang bergerak teman-teman, dan ini posisinya masih di bawah ya. Ini ada Telkom ya, masih di resistan pertama. Indosat juga sama, tapi masih resistan pertama masih belum ya. Kemudian Excel itu aja sih yang biasa saya pantau. Telkom, Isat, Excel itu. Terus kemudian apa lagi catatan saya itu, BRPT, TPIA ya. BRPT ya, tapi hati-hati dulu ya, ini sudah sampai di 38 retracement dan ya bukan sektor unggulan lah seperti itu. TPIA, nah ini TPIA, ingat teman-teman kemarin kan saya sampaikan bahwa TPIA ini ada konsul area, hati-hati kalau mau break lari seperti itu. Cuman volumenya belum mendukung ya, belum mendukung volumenya, tapi dia memang break. Kemudian sektor yang menarik adalah konstruksi teman-teman. Konstruksi baru menggeliat ya, Adi, Wika, PTPP, WSKT, ini dari kemarin saya sampaikan. Adi, Wika, PTPP, PSKT, coba dikupas lagi satu-satu. Adi, asingnya nggak begitu besar.
Wika, asingnya besar. Jadi teman-teman bisa perhatikan Wika ya. PTPP, asingnya besar juga. WSKT asingnya besar. Jadi yang asingnya besar tadi Wika, PTPP, WSKT, teman-teman bisa perhatikan itu. Terus kemudian untuk itu yang menarik ya teman-teman. Kemudian untuk konstruksi properti teman-teman. Properti itu yang menarik. Kemarin udah saya sampaikan juga ya, ASRI. ASRI ya, sayang ASRI saat ini udah sampai 50 retracement. Dekat juga dengan EMA 200. Kalau yang lainnya masih ketemu resistan ya. Yang lainnya masih ketemu resistan. Yang lainnya masih ketemu resistan. Terus kemudian jalan tol ini juga ada kenaikan. Nah, kenaikan jalan tol ini dia sudah sampai di 50 retracement. Jadi perhatikan nih, Fibo yang ini yang saya tulis di kanan ini supaya nggak ribet aja teman-teman. Tapi di kenaikan sekarang itu dia udah sampai di 50 retracement-nya. Kemudian apalagi Pak yang menarik kali ini tol sudah semen ya, semen ini pada ketemu resistan teman-teman. Pada naik, pada ketemu resistan ya. Dia bergerak karena konstruksi juga bergerak. Boleh dipantau ya, semen sama konstruksi ini cukup lama dia turunnya. Apakah akan ada proyek besar seperti itu, IKN kah atau pabrik di Batang kah seperti itu? Silahkan teman-teman yang tahu komentar ya. Kemudian untuk media teman-teman ini saya tadi pagi itu saya masih memantau terus EMTK karena kemarin saya take profit. Maksud saya sempat masuk terus keluar EMTK. Saya lepas lagi seperti itu. Dan kemarin kan turun 3 hari, tadi sempat naik ya. Saya antara memilih mana EMTK atau ASA teman-teman. Ternyata saya lebih milih ASA. Terus kemudian teman-teman Saratoga ini sedikit ada pergerakan tapi saya kurang tertarik. MTDL, Metro Data Elektronik, ini dia bentuknya adalah ada uptrend price channel seperti ini dan kemarin adalah berada di supportnya. Yang lainnya belum. Nah, ASA teman-teman. ASA ini dari kemarin saya pantau. Saya sempat punya ASA. Terus saya jual dulu. Ketika dia retest dan mantul, hari ini saya cover lagi hari ini teman-teman dan lumayan sekali. Porto saya menggelembung karena ASA ya. Era pun demikian, Era teman-teman. Era ini juga oke. Kenaikannya Era, tapi Era ini beberapa kali dia ngeprank ya, nggak jadi naik, jadi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Sementara dipantau aja, kenaikan dari si Era ini berhasil lewatin 23,6 retracement atau resistan pertama. Same belum ya, sementara belum aja, MMLP belum. Kemudian apa sih ya? Kalau grup Lipo itu ada LPCK aja teman-teman. Tapi LPCK ini memang volatilitasnya tinggi. Dulu sering saya trading. Ini perlu manajemen khusus teman-teman. Ya. Sekali bergerak sih menarik. Cuman kalau teman-teman salah entry ya menarik juga nyangkutnya seperti itu. Jadi intinya adalah kalau memang niat mau trading saham tersebut, kita harus tahu tentang habit saham tersebut. Nah ini kemarin koreksinya sampai 61 ya. Ini dalam tren dia naik di sini nih, tren naik ini dia terkoreksi sampai berapa? Sampai 23 ya. 38, 50, 61. Mantul dari 61, target kenaikan minimal ke 38. Kecapai nggak? Kecapai. Jadi dari kemarin 1200 sampai 1300 310, bahkan dia sempat hari ini 1350. Ini trading singkat dengan menggunakan Fibonacci aja, nggak usah puyang-puyang ya. Ilmunya nggak usah yang puyang-puyang seperti LPCK ya. Kemudian saham ayam teman-teman itu Malindo Feedmill. Ini aja yang bergerak, sepertinya lainnya enggak. Cuman ya tahu sendiri, ini juga banyak pranknya, banyak gagal berangkatnya seperti itu. Nah, kalau kita tarik seperti ini, resistan pertama aja masih jauh. Tapi saya udah jarang banget trading saham ayam. Kenapa dibahas Pak? Ya karena banyak sekali yang sering nanyain sama ayam. Mungkin masih punya barang atau gimana seperti itu. Oke, kemudian untuk saham-saham farmasi teman-teman yang menarik itu hanya AGII, tapi AGI menarik. Dia kemarin koreksinya sampai 38 aja dan naik lagi, oke banget ya. Secara Fibonacci memang disitulah area dia terkoreksi. Kemudian Mika, nah sayang teman-teman Mika hari ini dalam turunnya hitungannya. Kenapa Pak seperti itu? Ya bisa jadi ada orang yang take profit seperti itu.
Memang kemarin sempat sampai target pertama, target tambahan di atas resistannya 2755 sampai target di 2970. Terus retracementnya ini kita cek ya. Kita cek retracementnya dari sini ke sini. Sementara yang ini kita hapus dulu biar nggak bikin puyeng. Jadi retracement dia sampai 38 teman-teman, sehingga ada target dia ke sini 2700 untuk Mika. Setelah itu ada care terkoreksi lagi, silo juga retracement, deal juga tapi dia akhirnya terkoreksi. Itu aja sih teman-teman, bahasan indeks komoditas, kemudian apa ya, indeks komoditas regional seperti itu tadi simpulannya ya. Intinya saya sih fokus di saham-saham yang saya hafal ya, walaupun mungkin ada 10 lebih saham yang saya hafal, tapi nggak mungkin saya trading semuanya. Hari ini hanya loading sekitar 5 barang, tapi ada satu yang cut saya buang teman-teman. Nah ini kemudian untuk bahasan untuk DOIT ya teman-teman. DOIT itu kan sudah ARB berapa kali. Jadi memang kalau barang-barang yang ARB itu saya selalu pantau. DOIT kenapa ARB Pak? Ya apakah ada rilis berita laporan keuangan jelek atau gimana? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya hanya ngelihat dari hariannya. Oh dia turun ARB 3 hari. ARB 3 hari ya mungkin saja ada orang yang pengen keluar dari DOIT. Tapi karena jumlahnya banyak, sedang bidnya nggak mampu menahan, akhirnya ARB. Dan itulah kejelekan kondisi ARB yang di limit di 7 teman-teman. Jadi ketika orang mau buang dalam jumlah banyak nggak bisa, akhirnya ARB. Kalau udah ARB nggak gerak. Tapi biasanya itu 3 hari akan mulai ada pergerakan. Ya kayak tadi pagi masih ARB ya. Bid yang ngebid nggak ada, over 2 juta sekian, sampai akhirnya overnya tipis, mulai bergerak, saya masuk teman-teman di 4 maksimal, saya di 450 kalau nggak salah. 450 saya ajar kanan sampai 462 sambil tandem beli yang lain teman-teman, beli ASA dan lain-lain. Ya, saya masih nambah saya masih trading GoTo tadi, nambah trading maksud saya. Kemudian saya masih beli ASA dan masuk DOIT. Sempat ditarik ke 464 ya, 462 itu saya belum buang, padahal nih teman-teman tebel sekali 450 ya sampai 462, harusnya saya bisa buang, tapi karena nggak bisa dan tadi sudah makin turun, saya buang semuanya, rugi 0,4%. Seperti itu. Jadi memang kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ya mungkin orang banyak yang nunggu di sini di DOIT untuk bergerak. Namun demikian hari ini banyak sekali pilihan saham yang lain teman-teman. Ya sehingga ya mungkin interest orang masih lebih ke saham-saham yang lainnya dulu. Tapi bisa jadi kondisi ini akan berubah ketika nggak ada pilihan yang lain. Hanya DOIT atau sektor batubara aja misal seperti itu. Bisa jadi DOIT-nya akan lari lebih kenceng. Seperti itu. Oke teman-teman, itu bahasan ya. Kalau sekarang mungkin scanning sektor aja ya. Jadi scanning sektor ya secara umum, kalau ini khusus untuk teman-teman yang punya waktu ya. Ya untuk sektor banking sih hari ini banyak bergerak ya, terutama mover-movernya, saham-saham big cap bankingnya. Kalau yang lainnya BTN ini masih pada di bawah ya. Dan namun aja ya boleh ditambahkan, BNGA masih di bawah seperti itu. Pak, kalau sebaiknya saya milihnya gimana Pak? Kalau saran saya sih yang leadernya ya teman-teman, leadernya. Memang sih dulu ada kebiasaan kalau leadernya udah bergerak nanti second linernya. Ya kalau boleh-boleh aja berpendapat seperti itu, tapi kita harus ngelihat kondisi ke realnya di running trade gimana. Kalau memang second linernya nggak bergerak ya nggak usah dipaksakan di situ bermainnya, karena ya leadernya yang bergerak seperti itu. Digital banking udah saya bahas ya, intinya nggak banyak. Digital banking kan dia Arto aja yang menarik menurut saya sih.
BRIS, Agro aja belum. Ya karena Arto berada di penggerak indeks juga ya. BBHI sih berada pada penggerak indeks, tapi ini sentimen Artonya lebih menarik ya terkait GoTo seperti itu. Astra masih ketemu resistan semuanya teman-teman. Consumer banyak yang turun ya kecuali ICPB ya. Energi Elsa aja sih. Saham-saham energi itu oke, sebentar saya catatan saya. Energi yang bergerak itu hanya Elsa ya, break resistan. Kemudian kalau Medco ini juga sama tapi balik lagi perusahaan gas nih ketemu resistan. Ini Akra dia bertahan di supportnya ya teman-teman. Akra bertahan di supportnya. Kemudian untuk saham-saham sawit ini juga dalam rentang yang sama sih teman-teman ya. Untuk Astra Glostari ini dekat-dekat support. LSIP aja nih yang udah mantul. Kalau yang lainnya sih masih belum ya. LSIP yang saya bintangin LSIP aja teman-teman. SSMS juga. SSMS ya masih oke tapi dia di-trace lagi. Kemudian untuk saham-saham coal itu rata-rata dia ketemu di resistan ya. Harum nih udah mulai bergerak juga ini. Break dari candle sebelumnya teman-teman untuk Harum. Kalau Indo Tambang Raya ini ketemu resistan juga. Jadi untuk saham-saham batubara ini nggak banyak bergerak sih teman-teman. Adaro juga sama kan. PTBA ini rata-rata ketemu resistan. Ya. Oke, kita scanning bersama. MBSS ketemu resistan juga. MBAP ketemu resistan juga. Kemudian catatan saya kemarin apa ya? KKGI ya, KKGI di resistan. Kemudian sempat saya warn ke teman-teman adalah TCPI, tapi TCPI ini kayaknya kecil ya. Market capnya sih besar, cuman bid overnya agak aneh. Jadi ya hati-hati aja seperti itu. Kemudian saham-saham metal teman-teman. Nah saham-saham metal ini banyak turun ya. Masih belum recover. Kecuali Inco yang bagus, Tins masih cukup bagus. MDKA ya masih ketemu resistan. Seperti itu. Kemudian untuk saham-saham telekomunikasi tadi udah saya bahas ya teman-teman. Ya intinya Telkom, Isat, Excel ini sedang berada di support dan udah mulai mantul. Tapi belum berhasil ngelewatin resistan dia yang pertama. Seperti itu. Kemudian apalagi ini? Saham-saham terkait oil related teman-teman. Ini tadi udah saya bahas ya. TPIA, BRPT, oke. Kemudian konstruksi udah saya bahas juga. Intinya lanjut. Properti hanya Asri. Ya, sudah semua teman-teman ya saya bahas itu. Intinya itu aja sih teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya teman-teman. Yaitu ISG-nya kembali di 7.000. Penggeraknya adalah the real mover atau saham-saham big cap banking yang mana ini ada satu ciri khas sih biasanya kalau memang marketnya memang serius untuk bergerak. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.